Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah anugerahkan kepada kita pasangan hidup kita, istri, suami kita, anak-anak kita. Wahai sahabatku, ada sebuah pertanyaan, apakah anak-anak yang meninggal dunia mendapatkan pertanyaan di dalam kubur? Hal ini dibahas dan dijawab oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Ar-Ruhnya. Bagaimana penjelasannya? Inilah penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang anak-anak yang meninggal, apakah mendapat pertanyaan atau tidak. Dalam masalah ini terdapat dua pendapat, dan kedua pendapat tersebut berasal dari kalangan pengikut mazhab Imam Ahmad. Bagi yang berpendapat bahwa anak-anak itu ditanya di dalam kubur, mereka berhujjah bahwa disyariatkan untuk mensalati jenazah mereka, mendoakan mereka, dan memohonkan kepada Allah agar mereka dilindungi dari siksa dan fitnah kubur. Imam Malik rahimahullah menyebutkan di dalam kitab Al-Muwatta dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah mensolati jenazah anak-anak, dan Abu Hurairah mendengar beliau mengucapkan doa, "Ya Allah, lindungilah ia dari siksa kubur." Mereka juga berhujjah dengan riwayat Ali bin Ma'bad dari Aisyah radhiyallahu an bahwa ada jenazah anak-anak yang lewat di depan rumah Aisyah, lalu ia pun menangis. Ada seseorang yang bertanya, "Apa yang membuat engkau menangis, wahai Ummul Mukminin?" Ia menjawab, "Aku menangisi anak itu karena rasa sayang kepadanya dari sesak himpitan kubur." Mereka juga berhujjah dengan riwayat Hannad bin As-Sari Abu Muawiyah telah menceritakan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyab, dari Abu Hurairah, ia berkata, jika Rasulullah SAW mensolati jenazah seseorang yang berbuat dosa, beliau berdoa, "Ya Allah, lindungilah ia dari siksa kubur." Mereka berkata, Allah Subhanahu wa ta'ala menyempurnakan akal bagi mereka agar mereka mengetahui kedudukan diri sendiri dan mereka diberi ilham, jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Hal ini telah ditunjukkan beberapa hadis yang isinya menjelaskan bahwa anak kecil itu akan mendapat pertanyaan di akhirat. Al-Asy'ari telah mengisahkan dari para pakar sunnah dan hadis bahwa jika mereka ditanya di akhirat, tidak ada halangan bagi mereka untuk ditanyai di alam kubur. Pendapat yang kedua mengatakan pertanyaan hanya ditujukan kepada orang yang dapat memikirkan siapa Rasul dan apa yang dibawa oleh Rasul, sehingga ia dapat ditanya apakah ia beriman kepada Rasul dan mentaatinya ataukah tidak. Oleh sebab itu ditanyakan kepadanya, apa yang engkau katakan tentang orang yang diutus di tengah kalian? Oleh karena itu, seorang anak kecil belum bisa membedakan perkara ini dari sisi manapun. Bagaimana mungkin ia diberi pertanyaan, apa yang engkau katakan tentang orang yang diutus di tengah kalian? Sekiranya akalnya dikembalikan kepadanya di dalam kubur, ia tidak akan ditanya tentang hal-hal yang tidak mungkin diketahuinya, sebab pertanyaan tersebut tidak bermanfaat baginya. Hal ini berbeda dengan pertanyaan yang diajukan kepada mereka di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang Rasul kepada mereka, lalu Rasul itu memerintahkan agar mereka taat kepadanya dan mereka mempunyai akal untuk memikirkan hal itu. Orang yang taat kepada Rasul maka ia akan selamat, dan orang yang mendurhakai Rasul maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Hal itu merupakan ujian berupa perintah agar mereka mengerjakannya pada waktu itu, bukan merupakan pertanyaan yang berkaitan dengan perkara pada masa lampau selagi mereka di dunia, berupa ketaatan atau kedurhakaan, seperti halnya pertanyaan dua orang malaikat selagi di dalam kubur. Adapun berkaitan dengan hadis Abu Hurairah yang dimaksudkan dengan siksa kubur bagi anak
bukanlah hukuman yang dijatuhkan kepadanya karena meninggalkan ketaatan atau karena mengerjakan hal yang dilarang. Pasalnya Allah tidak menyiksa seorang karena dosa yang ia tidak lakukan. Namun siksa kubur yang dimaksudkan di sini bisa berarti penderitaan yang dirasakan orang yang meninggal karena sebab orang lain meskipun bukan berupa siksaan atas amal yang dilakukan. Di antaranya adalah sabda Nabi, sesungguhnya orang yang meninggal dunia benar-benar disiksa karena tangis keluarganya. Makna disiksa adalah menderita atau merasa sakit karenanya, bukan berarti ia disiksa karena dosa orang yang masih hidup, karena Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 164, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Artinya, katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang diri sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahunya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwasannya setiap orang memikul dosanya masing-masing. Jadi tidak ada istilah dosa warisan. Tetapi ketika anak kita meninggal dunia, lalu ada misalkan ibu, bapak, atau saudara-saudaranya yang menangis terseduh, tidak ikhlas menerima kematiannya, maka sesungguhnya itulah siksa bagi anak kecil tersebut. Padahal di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Al-Baqarah 156. Disinilah kita harus memahami apa yang kita miliki di dunia, harta, rumah, semuanya termasuk anak, istri adalah titipan dari Allah. Ketika semuanya Allah ambil, maka kita harus pasrah menerimanya. Maka ketika ada orang-orang yang tidak menerima kepergian anak-anaknya atau apapun yang ditinggalkannya, maka itulah yang akan menjadi siksa bagi anaknya. Bukan karena dosa-dosa anak tersebut. Karena anak belum balik, maka belum dicatat dia sebagai pembeban syariah atau memiliki kewajiban untuk melakukan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjelaskan. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.